Ilhasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us ila kaffatil anam syahadatan tundina min azabi jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sahibil khatami wal liwa'i wat taj wal makhsusi bi mu'jizatil Isra'i wal Mi'raj wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah. Amma ba'd, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa qala aidan man ada li waliyan faqad adantuhu bil arfi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza uhibbu wa in sa'alani fa'aqtaitu.
Hadisun kursiyun sahihun rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita berzikir dulu dengan zikir kalimat yang paling berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Nilainya jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Kalimat yang dapat menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka. Kita berzikir bersama bareng-bareng sebanyak 2 kali saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan manakala kita menghembuskan napas kita untuk yang terakhir kalinya nanti, pada waktu ajal kita yang telah ditetapkan oleh Allah datang pada kita, semoga kita meninggal dunia di bawah naungan kalimat la ilaha illallah, atau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam, amal soleh yang banyak, yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya nanti di alam akhirat kita termasuk minal muflihin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, khusus yang saya hormati para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru, para asatidz, tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah, yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Khusus yang kita hormati Al-Mukarram Akhinabillah, Al-Mujahid Fisabilillah, Al-Ustadz Berpatoni selaku sahibul baik, selaku sahibul hajah, selaku sahibul maqasid. Kita doakan semoga apa yang beliau maksudkan, khususnya juga apa yang kita maksudkan pada umumnya, dengan barokah kita duduk di majlis manaqib Sultanul Auliya Ghausul A'zam Qutbul Alam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga semua hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sedang sakit baik zahirnya maupun batinnya segera disembuhkan oleh Allah. Kemudian yang sedang susah oleh Allah diberikan jalan keluar yang terbaik. Anaknya yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, ditegakkan asal pikirannya, menjadikan anak yang soleh, dimudahkan dalam mencari ilmu agama, dan mudah-mudahan mereka menjadi generasi penerus yang handal dan beriman, berakhlak mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa takjub saya, rasa taklim saya, rasa hormat saya kepada seluruh ikhwan yang hadir pada malam ini. Langsung saja
pada kesempatan Manaqib Sultanul Aulia pada malam ini di rumah kediamannya Ustaz Fatoni, izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah hadis qudsi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Untuk lebih lengkapnya, terlebih dahulu saya bacakan hadisnya. Ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu redaksi kalamnya bersumber dari Allah, dilafalkan oleh Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man ada li waliyan faqad ajantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma qarabtu alayhi wa ma yajalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa ija uhibbu wa in sa'alani a'taitu. Nah, ini yang akan saya bahas. Kita artikan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar, Nabi agung, kekasihnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau begini, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Jadi hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Kata Allah, man ada li waliyan faqad ajantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku. Oke, siap. Enggak dimakan ya? Mana enggak ada? Oh, belum di ini, belum di on. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi kekasihku, membenci kekasihku, mencaci maki kekasihku, mencela kekasihku. Tentu yang dimaksud kekasihku dalam hadis ini adalah para aulia Allah. Karena para aulia Allah, para wali Allah itu adalah kekasih-kekasihnya Allah. Jadi kalau kita memusuhi, membenci, mencaci maki, mencela para wali Allah, kata Allah apa? Faqad ajantuhu bil harbi. Ini pakai kod-kodnya kod harfiah. Kod harfiahnya masuk pada firman itu mengandung makna litafsir, menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi ini bukan main-main. Ini ancaman Allah. Kata Allah, faqad ajantuhu bil harbi. Maka sungguh niscaya aku akan memeranginya. Jadi kalau kita memusuhi para wali, mencaci maki, membenci, mencela para wali, para kekasih Allah, berarti kita siap menyatakan perang dengan Allah. Nah, kita gak bakal menang perang dengan Allah. Itu kata Allah. Kemudian kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi. Wa ma taqarraba, dan tiadalah bertaqarrub, mendekatkan diri, ilayya kepadaku, kata Allah, sapa abdi hambaku. Wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tiadalah seorang hamba Allah mendekatkan dirinya kepada Allah atau taqarruban Allah
dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tiada seorang hamba Allah yang mendekatkan dirinya kepada Allah, yang bertaqarruban ala Allah bisain dengan melakukan sesuatu ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma taraddu alaihi, daripada mengerjakan apa yang telah aku fardukan alaihi atasnya. Jadi berdasarkan firman Allah ini dalam hadis qudsi, Allah sangat suka, Allah sangat senang, Allah sangat ridho, Allah sangat cinta ketika melihat seorang hambanya mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang telah difardukan oleh Allah, yang telah diwajibkan oleh Allah. Ya, ibarat, kalau saya boleh ibaratkan dalam hidangan makanan, nih, kan kita makan yang menjadi makanan pokok adalah nasi, ya. Tapi kalau nasi itu, ya, banyak pengiringnya, banyak pelengkapnya. Di nasi itu ada sopnya, ada satenya, ada opor ayamnya, ada rendang telur, ada keripik tangkil. Wah, mantap nih kayaknya. Ada lalabannya, pete sama jengkol sama gambas, sama daun-daunan, kecuali rumput nggak ada. Ya, ada udangnya, oh macam-macam lengkap. Itu hidangan kelihatannya indah. Bukti sekarang tuh indah kelihatannya. Coba kalau cuma nasi doang, indah nggak kelihatannya? Enggak. Tapi kalau seperti ini kita melihatnya suka. Baru melihatnya aja udah suka. Tapi memakannya nih kayaknya enak banget nih. Coba kalau nasi doang. Nah, para jamaah yang dimuliakan, jadi ibadah-ibadah yang telah difardukan, yang telah diwajibkan oleh Allah itu pokok, harus diutamakan. Baru sempurnakan ibadah yang pokok, ibadah wajib, dengan mengerjakan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah, amalia-amal sunnah yang disukai oleh Allah, supaya ibadah kita sempurna. Nah, hal yang seperti inilah yang membuat Allah cinta kepada kita. Allah akan jatuh cinta kepada kita kalau Allah sudah cinta kepada kita. Jangankan dunia, surga Allah kasih buat kita. Para bidadari yang cantik jelita, yang nggak bisa dibayangkan cantik jelitanya bidadari, itu akan dikasih buat kita. Artinya jangan sampai gini, jangan sampai kita mengutamakan ibadah-ibadah yang sunnah, sementara ibadah yang wajib disepelekan, diremehkan. Ibadah yang sunnah dikejar, diutamakan, dilaksanakan, diamalkan, bahkan rajin, bahkan luar biasa. Tapi ibadah yang wajib disepelekan. Itu kalau saya boleh ibaratkan, itu ibarat orang ke pasar, dia pakai kacamata hitam, pakai topi hitam, pakai sepatu hitam, bawa tas hitam, pakai dasi hitam, tapi nggak pakai baju, nggak pakai celana, telanjang. Orang apa? Ya, orang apa? Gila. Orang gila itu. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan perkara sunnah, lalu kita melupakan yang wajib. Ikhwan akhwat, thariqah qadariyah wa nasabaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi. Dan tiadalah seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan yang aku cintai, melainkan ia mengerjakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Itu yang paling disukai oleh Allah. Contoh, sholat 5 waktu jangan sepelekan.
Jangan sampai zikirnya sampai jam 12, sampai jam 1, pas subuhnya jam 8. Itu kan menyepelekan yang wajib. Allah nggak suka kayak gini. Zikir bagus nggak? Bagus. Tapi kalau subuhnya ditinggalkan bagus nggak? Bukan bagus, mampus tahu. Subuh wajib. Walaupun zikir dalam thariqah wajib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Allah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Wa ma yazalu, dan tiada henti-hentinya. Berarti terus-menerus. Berarti continue, berkesinambungan, berarti istiqomah. Enggak pernah bosan, enggak pernah jenuh, enggak pernah malas. Itu yang dimaksud wa ma yazalu, dan tiada henti-henti lagi. Wa ma yazalu abdi, hambaku, kata Allah. Wa ma yazalu abdi, dan tiada henti-hentinya hambaku. Ya taqarrabu, ia mendekatkan dirinya kepada Allah binawafil, dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tambahan. Amalan-amalan sunnah itu fungsinya adalah untuk menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Hatta uhibba, sehingga aku mencintainya. Jadi kalau kita mampu menjaga, memelihara ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah, kita utamakan, kemudian kita iringi, kita lengkapi, kita sempurnakan dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah yang disukai oleh Allah. Ini yang membuat Allah jatuh cinta kepada kita. Contoh, sholat yang diwajibkan oleh Allah sehari semalam 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu pokok. Ibarat hidangan tadi apa? Nasi. Belum ada apa-apanya. Nah, supaya sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam menjadi sempurna, membuat Allah jatuh cinta kepada kita, maka iringi dengan sholat rawatib, dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Sebelum subuh, qobliyah subuh 2 rakaat. Itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Orang yang tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh itu orang terkaya sealam dunia. 7 lapis langit dan bumi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala qobliyah subuh. Kemudian sebelum zuhur 4 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, termasuk qobliyah Jumat 4 rakaat, ba'diyah Jumat 4 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya, ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, jumlah seluruhnya 22 rakaat, di mana yang 22 rakaat ini terbagi 2, ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah, dan hukumnya terbagi 2, ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah ghairu muakkad. Yang 22 rakaat ini dibagi 2. Yang hukumnya sunnah muakkad ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian 2 rakaat qobliyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib, kemudian 2 rakaat ba'diyah isya. Itu yang sunnah muakkad. Sisanya 12 rakaat, yaitu qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat. Itu hukumnya sunnah ghairu muakkad. Akan tetapi apabila semuanya itu kita lakukan, itu yang membuat Allah suka kepada kita. Lah kita urusan makan aja nggak cukup nasi. Bapak kalau makannya nasi doang malam ini, kira-kira gimana Pak? Nasi doang putih, nggak ada yang lainnya. Kira-kira gimana Pak? Ya dimakan sih kalau lapar mah terpaksa, tapi sambil nyengir. Nah, sambil ngomong sama dessert dan nasi malam ini, mana tiba nasi doang. Nah, urusan isi perut saja yang ujung-ujungnya dibuang ke toilet, kita pengen sempurna. Masa apakah kita nggak mau sempurna urusan ibadah kepada Allah? Ayo kita utamakan ibadah kepada Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan di negeri akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan di alam dunia.
Dunia ini sementara, saudaraku. Ikhwan akhwat thariqah karyawan sabane yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kesimpulannya, apabila kita menjaga, memelihara ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, lalu kita berusaha menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, amalan-amalan sunnah yang disukai oleh Allah, sehingga ibadah kita sempurna, itu yang membuat Allah jatuh cinta kepada kita. Ketika Allah sudah menjatuh cinta kepada hambanya, maka predikat posisi hambanya Allah katakan, dia adalah kekasihku, dia adalah wali kekasihku. Nah, kalau kita udah jadi kekasih, udah aman dunia akhirat. Nggak usah mikirin dunia, nggak usah ada rasa takut. Inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun, tidak ada rasa takut. Nggak ada wali Allah takut miskin, takut nggak makan, nggak ada, kecil semuanya itu. Yang mereka takutkan, takut nggak mendapatkan ridho Allah, nggak takut nggak mendapatkan rahmat Allah. Itu yang mereka takutkan. La khaufun, tidak ada rasa takut alaihim atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Para wali Allah itu orang-orang yang bahagia hatinya, nggak pernah mengeluh dalam hidupnya selalu tenang. Gemah ripah wa jinawitan tertora harjo, udah mendapatkan surga di dunianya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya begini, bagaimanakah ketika seorang hamba Allah sudah dicintai oleh Allah? Bagaimanakah keadaan seorang hamba Allah yang sudah mendapatkan kecintaan Allah? Allah benar-benar sudah jatuh cinta kepadanya. Ini kata Allah, ini jaminan dari Allah nih. Ini yang ngomong Allah dalam hadis Qudsi. Saya hanya menyampaikan, saya penyambung lidah. Kata Allah, Fa'ija ahbabtu wa insalan fa'ataitu. Itu kata Allah. Fa'ija, maka apabila ahbabtu, aku telah mencintai hambaku. Wa insalani, dan jikalau hambaku yang telah aku cintai dia memohon sesuatu kepadaku, fa'ataitu, aku berjanji akan memenuhi permohonannya. Para wali Allah itu nggak usah berdoa, baru pada tengah hati udah ada. Itu para wali Allah, udah nyambung hatinya kepada Allah, nggak ada hijab, udah nyambung. Kalau kita beda, kadang-kadang la ilaha illallah, tapi hatinya mah ada di dompet. La ilaha illallah, tapi dompet saya nggak ada uangnya lagi 2 juta. Gimana kalau hilang? La ilaha. Apakah itu yang disebut zikir? Bukan, itu main-main. Itu disebut zikir ada, nggak berpahala itu. Kan tingkatan zikir ada 3, ada zikrul ada zikrul ibadah, ada zikrul mahabbah wal ma'rifah. Ini yang diajarkan oleh guru mursyid kita, Pangersa Abah Anom, Syekhul Mukarram Al-Fadil Al-Alim Alamah Syekh Ahmad Syabul Abad Tajul Arifin. Ini zikir mahabbah wal ma'rifah, yang ketika kita berzikir jangan hanya di lisan saja, tapi di hati, sampai seluruh anggota badan kita berzikir kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh para sahabat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai zikirnya zikir orang tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil ngomong dalam hati, kata malah belum keluar. La ilaha illallah, zikirnya ngarep-ngarep dekat, pret, kecil amat lo, zikir ngarep-ngarep dekat. Kecil amat harga dirimu hanya sebatas apa yang kamu keluarkan dari pantatmu. Kalau zikir mengharap makanan. La ilaha illallah, begitu keluar berkat, alhamdulillah, keluar nih. Alhamdulillah, aku bisa makan nih. Allah, jangan sampai begitu. Abah tidak mengajarkan zikir seperti itu. Yang Abah ajarkan zikir kepada kita adalah zikrul mahabbah wal ma'rifah. Zikir dasarnya cinta kepada Allah, suka kepada Allah. Wal ma'rifah, dan ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu adalah cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya, sehingga hatinya terang benderang. Oleh karena hatinya terang benderang, maka dia dapat melihat keajaiban-keajaiban alam semesta.
rahasia-rahasia alam dapat dia tembus. Itu kalau orang sudah makrifat, sudah mencapai hakikat. Kan ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Nah ini tiga-tiganya harus kita tempuh. Supaya apa? Supaya wusul ila Allah, supaya kita sampai kepada Allah. Karena kita asalnya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya asalnya dari Allah. Dan kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Kapan? Kalau ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita datang bagi kita, maka kita mati. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apabila ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita, la yastakhiruna sa'ata wa la taqdimun. Siapapun kita nggak bisa menolaknya. Kita pasti mati. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Pertanyaan kita, yang kembali kepada Allah itu jasad kita apa ruh kita? Tentu bukan jasad. Jasad mah kalau ibarat HP casing, bungkus. Jasad kita berikut seluruh anggota badan kita, dari mulai kedua mata, kedua telinga, hidung, mulut, gigi, pipi, kulit, semuanya itu akan hancur seiring dengan berjalannya waktu. Selama kita di alam kubur, maka jasad kita, tubuh kita, badan kita akan dimakan oleh binatang-binatang yang ada di dalam kubur. Lama kelamaan, step by step, dan kawin, lama kelamaan, akhirnya jasad kita hancur, busuk. Yang tersisa cuma tulang pokok. Dari tulang pokok itulah manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan dihalau kepada masyarakat, dikumpulkan kepada masyarakat untuk dihisab, untuk diminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah dikerjakannya selama hidup di alam dunia. In khairun, tak khairun, wa in syarrun, basarun. Jika selama hidup dia berbuat baik, beribadah, beramal soleh, maka dia akan menerima balasannya berupa pahala dalam surga. Dan sebaliknya, jika selama hidupnya dia habiskan umurnya hanya untuk memperburukkan hawa nafsunya, hanya untuk berbuat dosa, menumpuk dosa, maka dia siap menerima balasannya berupa siksa di neraka. Naudzubillah min. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan, yang berbuat amal soleh, yang melakukan ibadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, niscaya ia akan melihat balasannya dari Allah di dalam surga berupa pahala yang mulia. Dan barang siapa yang berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat jahat sekecil apapun perbuatan buruk yang dilakukannya, itu ada catatannya dan itu pasti akan ada balasannya. Di mana? Di neraka. Para jamaah, kalau kata orang-orang yang muslimin begini, kapan saja, ayo terus kita Di mana saja apa geningan, sok pura-pura teh apal teh pas sakit begitu deh. Ya bagus kan kau ya. Kapan saja, Di mana saja, di mana saja. Terus Allah melihatku, melihat perbuatanku, baik dan buruk yang aku lakukan. Allah melihatnya dan akan membalasnya. Itu yang disebut ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah kepada Allah, engkau bersujud di hadapan Allah, engkau melakukan sholat di hadapan Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinkan dalam hatimu Allah sedang melihatmu. Maka ketika kita sedang sholat di hadapan Allah, kita harus merasa sedang dilihat oleh Allah. Maka melungkuh kepala kita, merasa malu banyak dosa di hadapan Zat yang Maha Suci. Jangan malah takabur, saya jenderal nih. Nggak ada jenderal di hadapan Allah mah, nggak ada.
nggak ada jenderal, semuanya sama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita baca bareng-bareng ihsan. Rukun ihsan hanya ada satu, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha huwa yaraka. Rukun ihsan ada satu, engkau menyembah Allah seakan melihatnya. Bila tak melihatnya, Allah melihatmu. Yakinkanlah di dalam hatimu, Allah Rabbuna huwa yarana ukinu bi usaddiqu bi qalbi. Allah Tuhan kita, Dia melihat kita, kita meyakini di dalam hati kita. Yuk bersolawat dulu. Di bulan Rajab perbanyak solawat. Barang siapa yang memperbanyak solawat kepada Nabi atas dasar cinta Rasulullah, maka kelak di hari kiamat dia oleh Allah akan dikasih minum air Rajab yang manisnya lebih manis daripada madu, yang putihnya lebih putih daripada warna air susu, yang segernya lebih seger daripada air salju, yang wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi, yang lembutnya lebih lembut daripada judah atau di lautan. Yaitu sungai tersebut adalah sungai Rajab. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, liman hajat, untuk siapa sungai Rajab ini? Siapakah yang nantinya oleh Allah akan diberi minum dari sungai Rajab ini? Malaikat Jibril jawab, liman sholla alaika bi Rajab, orang yang bersolawat kepada engkau Muhammad di bulan Rajab. Yuk kita bersolawat dulu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa darati, abal batayati radan alami, ya khairal judi wal karami. Rabbi Bambana, ayo bareng-bareng. Rabbi Bambana bi barakatihi Allah wa dinal husna bi hurmatihi wa amin nabi tariqatihi Allah wa mu'afatihi minal fitani. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Demikian hikmah ilmiah, Maidatul Hasanah, Tausiah Islamiyah, Dakwah Islamiyah yang Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan, yang Al-Fakir sampaikan,
dari awal sampai akhir. Semoga semuanya itu oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Ada yang Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi